Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa litalibin wa bassara basairal musaddiqina bisairil hikami wal ahkami fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ustaz Ahmad Junaidi dengan tema kriteria pemimpin idaman. Dalam salah satu sabdanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan dari manapun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan itu? Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas seputar tentang kriteria pemimpin idaman. Tentunya yang dimaksud dengan pemimpin idaman adalah pemimpin yang adil. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa dalam beberapa hari ke depan kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Tentunya masing-masing dari kita memiliki keinginan agar ke depan betul-betul memiliki pemimpin yang mampu untuk membawa kota Batam, membawa Kepri ke arah yang jauh lebih baik. Ya. Untuk itu perlu kiranya kita memahami tentang kriteria pemimpin idaman. Karena kalau tidak, seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Rawahul Bukhari. Apabila suatu persoalan diserahkan tidak kepada ahlinya, ya, maka nantikanlah terjadinya hari kiamat. Artinya kita selaku rakyat Indonesia, khususnya rakyat yang ada di Kepri dan kota Batam, kita harus selektif di dalam memilih pemimpin idaman sehingga ke depan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita bersama. Ya. Majelis Ulama Indonesia memberikan beberapa kriteria untuk dikategorikan sebagai pemimpin idaman. Yang pertama adalah keimanan. Ya. Kenapa keimanan itu dianggap penting? Ya. Karena orang yang memang di hatinya memiliki keimanan,
maka dia akan bertanggung jawab. Ya. Tidak hanya sekedar tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tanggung jawabnya kepada sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia berupaya untuk mencari ridha Allah, ya, dan juga berupaya untuk bagaimana mereka yang dipimpin, ya, itu akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan duniawi ataupun ukhrawi, dengan mendapatkan berbagai, ya, hal-hal yang kiranya menjadikan rakyat semakin mendapatkan ketenangan, baik ketenangan batin, mendapatkan kenyamanan dan lain sebagainya. Ya. Orang yang beriman, dia akan berupaya untuk bagaimana dia bisa berbuat baik kepada lingkup terkecilnya, mulai keluarga, ya, kemudian yang di sekitarnya yaitu tetangga, sahabat-sahabatnya, ya, dan umumnya kepada manusia tanpa memandang, ya, latar belakang orang yang diajak olehnya untuk berinteraksi, baik dari sisi suku, agama, ataupun yang lainnya. Ya, Rasulullah, beliau adalah merupakan pemimpin idaman. Beliau seorang mukmin, seorang muslim. Ketika beliau membangun peradaban di Yasrib yang kemudian menjadi Madinah, ya, beliau sudah terbiasa berinteraksi dengan orang-orang di luar agamanya. Ya, beliau mampu untuk memberikan keteduhan dan kenyamanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua itu, ya, terjadi karena ada buah keimanan yang ada pada diri seseorang. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa, maka dia akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, ya, kepada siapapun itu. Karena takwa seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-khauf minal jalil. Dia takut kepada zat yang maha agung, zat yang maha segala-galanya. Dan wal istidad li yaumir rahil, dia akan mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi hari kematian. Artinya kesempatan yang akan Allah berikan kepadanya akan betul-betul digunakan untuk berkontribusi kepada sesama. Dia yakin bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesama. Kemudian kriteria yang ketiga adalah pemimpin yang memiliki kejujuran. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhasil merubah peradaban. Di antara faktor utamanya karena beliau punya sifat yang namanya siddiq, jujur. Ya. Beliau tidak pernah berbohong. Ya. Oleh karena itu kita sebelum memilih pemimpin kita, tentunya kita harus tahu rekam jejak, ya, dari mereka-mereka, dari beliau-beliau yang mencalonkan diri, ya. Kita pilih mereka yang betul-betul jujur, ya. Kenapa? Karena kejujuran akan membawa kebaikan bersama, ya. Orang yang jujur, dia tidak akan mudah tersinggung dari kekurangan yang andaikan dia betul-betul memilikinya, maka dia akan terus berupaya untuk membenahinya, ya. Dia tidak pernah gengsi untuk berbaur kepada siapapun, ya. Itulah buah dari kejujuran seseorang, ya. Dia tidak akan pernah berpikir untuk kemudian bagaimana dengan kekuasaannya dia akan mengumpulkan banyak harta, yang harta itu malah justru ke depan akan merusak masa depannya, menghancurkan masa depannya, ya. Kemudian yang keempat, kriteria yang tidak kalah pentingnya itu adalah amanah, ya. Dia adalah calon yang betul-betul amanah.
bisa dipercaya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau memimpin kaum muslimin, beliau berinteraksi dengan orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah. Ya. Orang-orang yang di kemudian hari itu antipati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan julukan kepada baginda Nabi dengan julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tidak sedikit ya dari orang-orang yang ke depan memusuhi Rasulullah, namun ternyata mengamanahkan barang-barangnya ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepercayaan ini merupakan sesuatu yang paling penting. Ya. Tidak hanya sekedar pencitraan tentunya, tapi juga harus dibuktikan. Ya. Samanya antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan olehnya. Ya. Tidak hanya sekedar berupaya untuk menyamakan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, tapi dia juga berpikir ya, bagaimana amanah yang diemban kepadanya ya, itu merupakan salah satu hal yang ke depan bisa menghantarkan ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah berpikir untuk kemudian ya, berkhianat ataupun mencari keuntungan ya, saat dia memimpin, yang keuntungannya itu hanya kembali kepada pribadinya. Oh tidak ya, dia betul-betul berusaha maksimal bagaimana agar amanah yang diembankan kepadanya itu betul-betul dia tunaikan ya. Kalau kita harus memiliki pemimpin yang amanah, nah kita selaku orang yang kelak juga akan menentukan ya, terhadap pimpinan kita, maka kita juga harus menjadi pribadi yang amanah. Innallaha ya'murukum ya, sesungguhnya Allah ya, memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Jadi kita harus betul-betul berpikir dari sekian calon yang ada ya, kira-kira yang paling amanah yang mana. Jika perlu kita betul-betul mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah ya. Kita melakukan sholat, kita sholat istikharah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap persoalan yang membuat beliau ya, kira-kira ini nanti akan mempengaruhi terhadap kepentingan umum ya, maka beliau melakukan ibadah sholat. Seperti yang disampaikan oleh para sahabat bahwa idza hamma bi amrin qama ila shalah. Rasul itu beliau ketika ada urusan tertentu yang penting ya, yang menyangkut ya, kemaslahatan umat, yang mencakut kemaslahatan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka beliau memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sholat istikharah. Begitu juga semestinya kita ya. Setelah kita memahami kriteria-kriteria itu, maka kita perlu memohon petunjuk kepada Allah dengan istikharah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Setelah di sesi yang pertama kita mengetahui bahwa kriteria pemimpin idaman yang pertama adalah beriman, kemudian yang kedua bertakwa, ketiga betul-betul jujur, dan yang keempat dia betul-betul amanah. Kira-kira betul-betul bisa kita percaya, ya. Kemudian yang selanjutnya yang bersangkutan adalah sosok yang betul-betul tabligh, aktif dan aspiratif. Artinya setelah dia menjadi pemimpin nanti, dia betul-betul aktif, ya, untuk berbuat demi yang dipimpin olehnya, demi masyarakatnya. Dia tidak hanya sekedar menunggu informasi-informasi yang ada, oh tidak. Dia turun ke masyarakat, ya, berupaya untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Ya. Jika perlu meneladani apa yang dulu pernah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memimpin, ketika beliau menjadi khalifah, ya, di malam hari beliau turun ke masyarakat, ya. Saat itu beliau menemukan seorang ibu-ibu dengan 3 anaknya, 3 anaknya yang sedang merengek, 3 anaknya yang sedang menangis. Apa yang menyebabkan, ya, mereka menangis, merengek-rengek? Tidak lain dan tidak bukan karena kelaparan, ya, karena kelaparan, ya. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW, maksudnya dalam hal ini adalah Sayyidina Umar, ya. Ketika Sayyidina Umar melihat kejadian itu, karena Umar adalah merupakan pengganti dari Rasulullah, Umar memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu-ibu itu, apa yang menyebabkan anak itu menangis, ya. Ternyata tidak lain
dan tidak bukan karena ia sedang kekurangan bahan makanan. Ya, sedang kekurangan bahan makanan. Ya. Kenapa demikian? Karena Sayyidina Umar tidak mensubsidi makanan kepada rakyatnya. Di malam yang gelap gulita, ya, Sayyidina Umar lalu kemudian setelah dia mendengar jeritan ataupun persoalan yang dialami oleh wanita tersebut, beliau langsung bergegas, ya, untuk masuk ke gudang gandum, ya, ke gudang gandum. Saat itu beliau ditemani oleh ajudannya, ya, ditemani oleh ajudannya. Namun beliau sendiri yang mengangkat gandum itu lalu kemudian diletakkan di tubuhnya, diangkat oleh beliau. Ya, ajudannya mengatakan, Amirul Mukminin, biar saya aja yang mengangkatnya. Tapi Umar mengatakan, oh tidak, saya tidak mau, ya, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani saya atas penderitaan yang dialami oleh ibu itu tadi. Lalu kemudian Sayyidina Umar, beliau mendekat ke ibu itu, ditemani oleh ajudannya, ya. Lalu kemudian ibu yang tadi itu merebus batu dengan tujuan hanya sekedar menghibur anaknya agar anaknya bisa tertidur dengan pulas, ya. Lalu kemudian batu itu diganti oleh Sayyidina Umar dengan tepung. Lalu kemudian Umar sendiri, ya, yang mengaduk tepung tadi itu sampai kemudian masak. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengambil makanan itu untuk kemudian diberikan kepada anak-anak sang ibu tadi itu. Akhirnya senyum kebahagiaan betul-betul nampak dari keluarga kecil yang hidup di garis bawah, di bawah garis kemiskinan. Ya. Sahabat pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat dari kisah tersebut bisa kita fahami bahwa sebagai pemimpin tentunya harus aktif, ya, sehingga dia betul-betul bisa melihat persoalan yang ada di lapangan, ya. Selain aktif juga harus aspiratif, ya, siap untuk mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, ya. Bukan hanya sekedar orang yang dulu pernah mendukung saat dia mencalonkan diri, oh tidak. Setelah dia jadi seorang pemimpin, maka semua yang dipimpinnya tanpa terkecuali dia perlakukan dengan sama, ya. Walaupun terkadang ada kritikan-kritikan tajam, ya, kritikan-kritikan itu dianggap sesuatu yang kiranya akan membangun, ya, akan membawa ke hal-hal yang positif untuk kemajuan bersama, ya. Oleh karena itu kita perlu mencari sosok yang betul-betul aspiratif. Yang terakhir, memiliki kecerdasan, ya, memiliki kecerdasan, karena di dalam memimpin, ya, tentunya di dalam berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya itu akan beda. Maka selain dia cerdas di dalam mengkonsep kepemimpinannya, apa yang menjadi program-program prioritasnya, ya, dia juga harus cerdas di dalam menyampaikannya. Karena bagaimanapun, ya, sebaik apapun program yang dimiliki olehnya, ya, ketika dia tidak cerdas di dalam menyampaikannya, maka itu tidak akan, ya, berhasil dengan baik, ya. Oleh karena itu dia harus betul-betul cerdas. Begitu juga kita harus melihat, ya, untuk sekian calon-calon yang sudah ada di depan kita, ya, kita harus betul melihat rekam jejaknya. Dari sekian itu mana di antara mereka yang mampu untuk, ya, mampu untuk merealisasikan apa yang menjadi program-programnya. Mudah-mudahan
Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memilih pemimpin idaman. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Kalam Ilahi. Saya Ustadz Ahmad Junaidi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.